Pada video ini, akan menjelaskan mengenai public enterprises dan perannya dalam pembangunan. Jadi pertama kita pahami dulu perusahaan publik itu apa. Pengertian perusahaan publik adalah usaha ekonomi di bidang industri, pertanian, atau komersial yang dimiliki dan dikendalikan negara. Mencakup perusahaan campuran, joint venture, dengan swasta, selama negara memiliki kepentingan pengendali. Berfungsi sebagai pelaku ekonomi penting yang berkontribusi pada pembangunan nasional, dengan tujuan tidak hanya mencari keuntungan namun juga memenuhi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat luas. Terdapat 3 bentuk utama public enterprises, yaitu dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Dimiliki pemerintah namun dikelola oleh swasta. Mayoritas kepemilikan dan kendali berada di tangan pemerintah. Ciri utamanya adalah kepemilikan negara, orientasi ganda antara ekonomi dan sosial, serta peran strategis dalam sektor-sektor vital. Perbedaan public sector dan public enterprises. Public sector adalah istilah luas yang mencakup seluruh area kegiatan ekonomi yang dikelola negara. Sedangkan public enterprises merujuk secara khusus pada badan usaha yang bergerak dalam aktivitas industri atau komersial dengan tujuan memberikan layanan sekaligus keuntungan. 3 dimensi tujuan perusahaan publik. Pertama, tujuan politik. Kedua, tujuan ekonomi. Ketiga, tujuan sosial. Mari kita bedah satu persatu tujuan perusahaan publik. Yang pertama, tujuan politik. Tujuan politik sendiri seperti alat kontrol negara atas sektor strategis, wujud ideologi pembangunan, mengurangi dominasi swasta, instrumen kekuasaan untuk memperkuat posisi negara. Contoh tujuan politik sendiri yaitu nasionalisasi industri di India untuk mendukung pola sosialisme. Kedua, terdapat tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi seperti meningkatkan pendapatan negara melalui keuntungan dan pajak, mendorong industrialisasi nasional, melakukan substitusi impor dan promosi ekspor, menstabilkan harga dan melawan monopoli swasta. Contoh dari tujuan ekonomi yaitu Indian Airlines didirikan untuk memperkuat ekonomi dan prestise nasional. Terakhir ada tujuan sosial. Tujuan sosial itu terdiri dari memberikan lapangan kerja luas, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, mendukung program kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, menopang pembangunan daerah tertinggal. Contoh dari tujuan sosial itu sendiri yaitu pendirian pada unit industri di daerah miskin untuk membuka lapangan kerja. Instrumen pembangunan ekonomi. Sebagai instrumen pembangunan ekonomi, public enterprises berperan dalam mengendalikan sarana produksi utama. Mereka mendorong investasi produktif, menggantikan impor dengan produksi dalam negeri, memperluas ekspor, dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Upaya perusahaan publik apa aja sih? Jadi, 1. Untuk mencapai keadilan ekonomi dengan mengendalikan dan mengatur alat produksi utama. 2. Untuk mencegah akumulasi kekayaan. Untuk meningkatkan investasi produktif dan mempromosikan kegiatan industri. 3. Untuk mempromosikan pembentukan impor. 4. Untuk memanfaatkan bantuan luar negeri dan prospek kerjasama dari luar negeri. 5. Untuk menghasilkan sumber daya surplus. 6. Untuk mengalihkan kegiatan komersial dan industri. 7. Untuk mempromosikan pembangunan daerah yang seimbang. 8. Untuk mempromosikan penghematan dengan menghasilkan sumber daya. 9 tersebut termasuk bagian dari upaya-upaya perusahaan publik. Instrumen pembangunan sosial. Public enterprises juga menjalankan misi sosial, seperti meningkatkan pemerataan pendapatan dan menyediakan lapangan kerja. Selain itu, mereka berfungsi sebagai alat perlindungan sosial dengan menyediakan layanan dasar yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Instrumen kebijakan publik pada bidang lingkungan, pelestarian hutan, energi, dan pengendalian pencemaran. Pada bidang ekonomi, substitusi impor, promosi ekspor, perbaikan neraca pembayaran. Pada bidang keamanan, pengelolaan industri strategis dan pertahanan nasional. Pada bidang politik, nasionalisasi industri untuk kebijakan nasionalistik, contoh India, tahun 1969 sampai tahun 1971. Pada utilitas publik, menjaga layanan tetap efisien dan biaya rendah.
Tadi telah dijelaskan berbagai instrumen yang digunakan pemerintah. Selanjutnya, muncul pertanyaan penting, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi perusahaan publik. Pertama, lingkungan kompetitif mendorong perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan. Tekanan persaingan membuat perusahaan publik tidak lagi bergantung pada perlindungan negara semata, melainkan dituntut untuk menunjukkan kinerja yang optimal. Kedua, selain itu, deregulasi berperan sebagai pemicu utama kompetisi, karena memaksa perusahaan publik untuk beradaptasi, meningkatkan kualitas layanan, atau berisiko kehilangan pangsa pasar. Ketiga, di sisi lain, konsumen yang semakin terorganisir dan kritis juga memberikan tekanan tambahan agar layanan publik menjadi lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setelah itu pemerintah akan melakukan kontrol melalui berbagai metode. 1. Kontrol menteri kekuasaan untuk mendikte kebijakan, menunjuk pejabat, dan meminta informasi. 2. Kontrol audit melalui pengawas dan auditor jenderal, memastikan transparansi keuangan. 3. Sanksi pengeluaran persetujuan pemerintah diperlukan untuk pengeluaran modal dan penunjukan tertentu. 4. Kontrol legislatif parlemen mengawasi melalui pertanyaan, debat, dan laporan tahunan. Lalu kita akan membahas mengenai masalah organisasi dan kepemimpinan. Pertama, ada struktur birokratis. Kedua, efisiensi rendah. Ketiga, kurang pemimpin visioner. Masalah personalia dan akuntabilitas. Pertama, nepotisme dan politik dalam SDM. Kedua, kurang pelatihan. Ketiga, akuntabilitas tidak jelas. Lalu terakhir terdapat masalah politik dan riset. Pertama, intervensi politik. Kedua, riset dan inovasi lemah. Ketiga, pemasaran tidak efektif. Terdapat private entrepreneurs, IRC di USA. Di Amerika Serikat, terdapat Independent Regulatory Commissions, IRC, yang berfungsi mengatur sektor-sektor penting. Contohnya adalah Federal Communication Commission, FCC, Securities and Exchange Commission, SEC, dan Federal Trade Commission, FTC. Kelebihan yang dimiliki oleh IRC ini yaitu 1. Bebas dari pengaruh politik dan tekanan eksternal. 2. Memisahkan kekuasaan kuasi-yudisial dari cabang eksekutif. 3. Anggota Dewan bebas dari pengaruh politik dalam pembuatan kebijakan. 4. Alat untuk menyatukan berbagai pendapat dan kepentingan. Lalu kekurangan yang dimiliki IRC sendiri itu tidak bertanggung jawab secara efektif kepada otoritas konstitusional manapun, menghalangi kekuasaan konstitusional presiden, menciptakan hambatan koordinasi. Kombinasi kekuasaan mengarah pada kesewenang-wenangan, membahayakan hak individu, tidak efektif dalam melindungi kepentingan publik atau memastikan kemajuan jangka panjang. Secara keseluruhan kesimpulannya yaitu, public enterprises berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, mereka menghadapi berbagai masalah manajerial, finansial, dan politik. Karena itu, restrukturisasi dan peningkatan efisiensi mutlak diperlukan. Sementara itu, private enterprises dalam bentuk IRC memberikan alternatif regulasi independen yang dapat melengkapi fungsi negara dalam pembangunan. Terdapat studi kasus skandal pencampuran BBM Pertalite jadi Pertamax. Masalah, tantangannya yaitu, Pertamina diduga menjual BBM Pertamax abal-abal dengan cara mencampur Pertalite, BBM beroktan lebih rendah dengan zat aditif, pewarna, lalu dipasarkan sebagai Pertamax. Praktik ini merugikan negara hingga 193 triliun rupiah asteris, dari sisi subsidi, kualitas produk, dan kepercayaan publik. Konsumen dirugikan karena membeli bahan bakar dengan harga lebih mahal, tetapi kualitasnya tidak sesuai standar Pertamax. Kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai BUMN energi menurun drastis, memunculkan tuntutan reformasi manajemen. Analisis dengan teorinya yaitu terdapat teori akuntabilitas dan kontrol, seharusnya ada mekanisme audit dan pengawasan kuat terhadap distribusi BBM.
Lemahnya kontrol internal memungkinkan praktik manipulasi kualitas BBM berjalan tanpa terdeteksi. Dan teori legitimasi dan kepercayaan publik. Menurut teori legitimasi, perusahaan publik bergantung pada kepercayaan masyarakat. Skandal ini merusak legitimasi Pertamina, karena publik merasa dikhianati oleh perusahaan yang seharusnya melindungi kepentingan mereka. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan transparansi produk agar kualitas BBM diketahui publik. Penguatan audit independen diperlukan untuk memastikan pengawasan yang objektif dan akuntabel. Penerapan sanksi tegas harus dilakukan secara konsisten untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, reformasi tata kelola perusahaan perlu diperkuat melalui penerapan prinsip good corporate governance. Terakhir, pendidikan konsumen penting agar masyarakat lebih kritis dan berdaya dalam mengawasi layanan publik. Selanjutnya ada rancangan mini project dan program lingkungan WAH tentang apa? Berjudul Green Energy dari Sampah, Perusahaan Publik sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan. Identifikasi masalah dalam mini project ini berangkat dari beberapa persoalan utama. Pertama, volume sampah perkotaan terus meningkat dan sebagian besar masih dikelola secara konvensional, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Kedua, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, yang berdampak pada emisi karbon dan lemahnya ketahanan energi. Ketiga, peran perusahaan publik dalam mendukung kebijakan lingkungan belum optimal, akibat inefisiensi dan lemahnya inovasi. Keempat, kepercayaan publik terhadap perusahaan publik cenderung menurun karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan terpadu yang menjadikan perusahaan publik sebagai instrumen pembangunan hijau yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran perusahaan publik sebagai instrumen pembangunan hijau. Secara khusus, program ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah perkotaan, menghasilkan energi bersih melalui teknologi waste to energy, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan publik. Melalui program ini, diharapkan tercipta pembangunan yang seimbang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Hijau 2045. Strategi program ini dilakukan melalui beberapa pendekatan utama. Pertama, pembangunan fasilitas Waste to Energy atau PLTSA oleh BUMN Energi untuk mengolah sampah menjadi sumber listrik. Kedua, penerapan kemitraan public-private partnership yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program. Ketiga, penguatan transparansi melalui audit independen serta pelibatan masyarakat melalui edukasi dan insentif bank sampah digital. Metode ini dirancang untuk memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Terdapat program-programnya yaitu: pertama, Green Campus dan Green Office, penerapan sistem pemilahan sampah, penggunaan energi terbarukan seperti panel surya, dan penghematan listrik serta air di instansi pendidikan dan kantor. 2. Transportasi hijau, uji coba bus listrik kota yang dayanya bersumber dari hasil waste to energy plan untuk mengurangi polusi udara dan emisi karbon. 3. Literasi hijau, edukasi dan kampanye publik tentang pengelolaan sampah, energi bersih, serta gaya hidup berkelanjutan melalui sekolah, kampus, dan media sosial. 4. Bank sampah digital, sistem aplikasi yang memudahkan masyarakat menukar sampah anorganik menjadi poin digital yang bisa ditukar dengan pulsa, listrik, atau transportasi umum. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi penentuan lokasi proyek di wilayah perkotaan, penyusunan studi kelayakan, kajian AMDAL, serta perumusan regulasi dan skema kerjasama public-private partnership. Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi awal kepada masyarakat. Tahap kedua adalah pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan fasilitas Waste to Energy atau PLTSA, integrasi jaringan listrik ke PLN, serta pengembangan sistem bank sampah digital sebagai sarana partisipasi masyarakat. Tahap ketiga adalah implementasi program pendukung, seperti Green Campus dan Green Office, uji coba transportasi hijau, serta pelaksanaan literasi lingkungan melalui pendidikan dan media sosial.
Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkala, yang dilakukan setiap 6 bulan melalui audit independen dan laporan transparan, guna memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Pelaksanaan program direncanakan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan dibagi ke dalam 4 tahap. Pada bulan ke-0 hingga ke-6, dilakukan tahap persiapan, yang meliputi studi kelayakan, kajian AMDAL, penyusunan regulasi, dan sosialisasi program. Pada bulan ke-6 hingga ke-18, dilakukan tahap pembangunan, yaitu pembangunan fasilitas waste to energy dan pengembangan sistem bank sampah digital. Pada bulan ke-18 hingga ke-30, program memasuki tahap implementasi yang mencakup Green Campus, transportasi hijau, dan literasi lingkungan. Tahap terakhir, yaitu bulan ke-30 hingga ke-36, difokuskan pada monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan program sebagai dasar pengembangan lanjutan. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan perusahaan publik mampu berperan sebagai motor pembangunan hijau yang efisien dan transparan. Volume sampah perkotaan dapat berkurang secara signifikan, sementara energi bersih dari teknologi waste to energy meningkat. Selain itu, program ini diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, serta meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan publik. Secara keseluruhan, program ini mendukung pembangunan yang seimbang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju Indonesia Hijau 2045. Kesimpulan pada mini project dan program lingkungan ini yaitu perusahaan publik memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kepentingan sosial dan lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inefisiensi organisasi, lemahnya tata kelola, serta belum optimalnya kontribusi terhadap kebijakan lingkungan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan belum tercapainya pembangunan yang berkelanjutan secara optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah solusi. Pertama, penguatan peran BUMN sebagai pelaksana pembangunan hijau, khususnya dalam pengelolaan sampah dan energi bersih melalui teknologi waste to energy. Kedua, pengembangan kolaborasi multipihak melalui skema public-private partnership agar program berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui audit independen serta pelaporan terbuka kepada publik. Keempat, penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat melalui literasi lingkungan dan bank sampah digital, sehingga pembangunan hijau menjadi tanggung jawab bersama. Menjadi pemimpin di masa depan menuntut keberanian untuk mereformasi perusahaan publik agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Perusahaan publik harus dilihat bukan sekadar mesin ekonomi, melainkan instrumen kebijakan yang mampu menjawab krisis lingkungan, memperkuat kemandirian energi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Mimpi besar yang hendak diwujudkan adalah terciptanya pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, sehingga visi Indonesia Hijau 2045 dapat menjadi kenyataan.